Bun Panan, awas, hati-hati. Bun, gimana? Udah serem belum nih? Tapi hari ini bukan cuma saya yang nyeremin. Ada satwa yang bakal nemenin saya, si kalajengking. Yang juga ternyata bisa dijadiin satwa kesayangan di rumah. Yuk, langsung kita tanya yang ahli gimana sih ngerawat dia. Sa, bikin kaget aja, kirain apa? Tapi itu kalajengking kok bisa nyala gitu sih warnanya. Mana bisa jalan-jalan segala. Apa nggak bahaya? Coba, sekalian tanyain Sa sama salah satu pehobinya, Kak Beni, soal serba-serbi si kalajengking. Lain daripada yang lain. Ini kok Benny milih kalajengking jadi satwa kesayangan di rumahnya nih. Oh, ini yang saya pegang. Iya. Ini jenis apa nih? Soalnya ukurannya kayaknya lumayan gede nih. Iya, ini salah satu yang bisa kita sebut salah satu kalajengking paling besar di dunia, Mas. Dari jenis Pandinus Imperator. Atau biasa disebut juga Emperor Scorpion. Oh, emperor. Makanya ukurannya gede lumayan. Tapi ini belum paling gede ya? Belum. Dia bisa sekitar 20 cm. 20 cm. 20 cm aja ini masih peringkat ketiga ya di dunia. Iya, Masih ada lagi yang lebih gede, bisa 20-an lebih berarti ya? bisa 23 cm. Kelihatan serem, ternyata pelihara si dia tuh simple adanya. Soal makan juga nggak neko-neko dia. 1 ekor jangkrik aja tiap 1 minggu. Si kandang nggak makan tempat Bun Panan. Makanya banyak yang jatuh cintrong. Cinta maksudnya. Apalagi si dia tuh dibilangnya satwa yang tahan banting. Alias jago bertahan hidup di tempat ekstrim sekalipun Bun Panan. Gak heran ya King, kamu tuh bisa panjang umur dibanding jenis serangga lainnya. Tapi kalajengking itu bukannya beracun ya Kak Ben. Sebenarnya kalau ngomongin racun kalajengking, Iya. itu semua beracun atau kayak gimana Pak? Nah gini, bedanya kalau kalajengking itu sebenarnya bukan beracun, Mas. Oh, bukan Dia beracun. berbisa. Oh, Beda antara beda ya? beracun dengan berbisa itu beda. Bedanya kayak gimana tuh kok? Kalau beracun itu kita pegang atau kita makan, itu kita terkontaminasi sama racunnya. Oke. Tapi kalau berbisa, kita pegang atau kita makan, kita nggak masalah selama dia tidak memasukkan bisanya ke tubuh kita. Duh, udah deg-degan aja Sa. Aman nih ya jadi. Asal jangan sampai bikin mereka nggak nyaman, apalagi panik. Tapi penasaran gak sih Bun? Kok bisa sih kalajengking punya kulit yang glowing-glowing? Apa sih rahasianya? Kali aja cocok buat kulit muka Bunda. Jadi kan kalajengking itu dia kan memiliki exoskeleton, bukan kulit Mas, kayak manusia gini. Tulang luar ya memang yang ada di luar ya. Nah, di exoskeleton itu mereka ada kandungan fosfornya yang menyebabkan ketika kena UV itu mereka jadi bisa memancarkan sinar seperti itu. Wah, bisa menyala dalam gelap kamu ya King? AKA glow in the dark. Alami, no filter atau tambahan make up. Tapi meski tampaknya garang, ternyata kalajengking itu penyayang Bun Panan. Mereka bakal terus menggendong anaknya sampai bisa cari makan sendiri. So sweet. Kasih sayang sepanjang masa ini ya. Nah, jadi itu kan untuk kalajengking itu mereka termasuk dalam binatang yang ovovivipar. Jadi mereka bertelur dalam perut, nanti dikeluarkan berupa bayi. Nah, kebetulan di sini kita ada contohnya itu dari Hotentota tamulus. Jadi mereka begitu keluar dari induknya, mereka akan naik ke atas punggung. Nah, sekitar dalam waktu 2 mingguan, mereka baru akan turun dan makan mandiri. Cuma kalau udah beranjak dewasa, si dia tuh harus segera dipisahkan sendiri-sendiri. Karena punya insting kanibalnya itu loh. Jadi bakal otomatis menyerang kalau merasa terancam atau mesti bertahan hidup.
Nah, ini kalau di sini juga kelihatan nih. Ini ukuran-ukuran yang masih baby-baby. Kenapa dipisah? Yang kecil sama yang besar. Soalnya ya itu balik lagi ke sifat kanibalnya mereka. Kalau disatuin, yang kecil udah pasti dihabisin sama yang gede. Sama nih kalau diperhatiin, karakteristiknya ini karena nocturnal. Kalau misalkan lagi kayak gini juga sukanya bersembunyi di tempat-tempat tertutup. Cantik ya bun warnanya. Dan ternyata warna biru kehijauan ini dimiliki loh pada semua jenis kalajengking. Nah, walaupun emang cepet banget nih kalau pas nyuntikin bisanya, asal nggak ngelakuin gerak-gerik yang mencurigakan atau mendadak, kalau kata Kak Benny sih nggak akan diapa-apain. Nah, tapi kalau ngomongin warnanya dia nih, semuanya akan seperti ini kalau kena cahaya UV. Kalau malam kena cahaya bulan juga bakal kayak gini. Selain untuk menarik perhatian lawan jenis, itu juga jadi pertahanan diri dia kalau misalkan ada predator kelas atas. Gimana? Udah mulai jatuh cinta? Cus, biar nggak salah-salah, Kak Benny kasih tahu juga cara setting kandang kalajengking supaya nyaman juga aman. Nah, untuk media kita juga menyesuaikan kepada jenis kalajengkingnya itu. Bisa menggunakan kokopit atau menggunakan deterjen. Nah, kebetulan yang di tangan saya ini adalah kalajengking dari jenis gurun. Jadi kita gunakan deterjen sebagai medianya, alasnya. Nah, kita kasih batu. Udah siap gini aja dan kalajengkingnya masuk dan udah siap untuk kita pajang di sini. Plus, karena tergolong hewan yang sensitif, perlu tahu juga nih cara pegang si kalajengking biar nggak bikin pusing. Baiknya sih kita pakai safety tool, Mas. Oke. Seperti pinset ataupun sendok. Dan sebenarnya tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk handle kalajengking. Kecuali Karena kan memang didampingi profesional ya. yang penting kita jangan bikin dia sampai merasa terancam. Terutama dia itu sensitif di daerah punggung, Mas. Oh. Kalau kita senggol-senggol dia di bagian punggung dia sensitif. Oke. Kalau partnya, ciri-ciri mereka udah nggak nyaman itu ada nggak tuh? Ekornya akan tegang. Itu berarti udah siap senggol bacok tuh. Harus hati-hati, jangan mainan sama mereka. Yang penting balik lagi, pengetahuan awal itu penting ya. Iya. Tuh. Jelas ya bun? Intinya cari tahu dulu soal hewan apapun yang bakal kita rawat jadi kesayangan. Supaya tetap bertanggung jawab dan gak cuma ikut-ikutan.